قال الإمام ابن عطاء الله السكندري في كتابه الحكم من علامة إقامة الحق لك في الشيء إقامته إياك فيه مع حصول النتائج. Di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan untuk kamu kepada sesuatu adalah bila pada penempatan kamu pada sesuatu tersebut didapati hasil padanya. Di antara tanda Allah menempatkan kamu di tempat yang baik adalah bila kamu melihat hasil pada tempat tersebut. Yani kata-kata hikmah ini merujuk pada sikap hamba bila memiliki satu tanggung jawab. Baik dengan pekerjaan atau dalam jawatan atau apapun bentuk kesibukan yang menjadi keperluan dalam hidup. Apakah tanda jawatan itu, pekerjaan itu, profesi itu, kesibukan itu, bahwasanya Allah berkehendak yang baik kepadanya pada jawatan tersebut atau pada pekerjaan tersebut. Di sini Syekh ada mengingatkan kepada kita bahwa dalam kita mencari pekerjaan dan kita memiliki kesibukan, pastikan pekerjaan dan kesibukan itu menepati kehendak Allah yang baik, atau menepati ridhonya Allah, atau menepati hal yang diinginkan oleh Allah kepadanya. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya itu melakukan perbuatan yang menyebabkan murkanya Allah. Dengan demikian yang dicari oleh seorang hamba dalam pekerjaannya, dalam kesibukannya adalah ridhonya Allah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang dicari oleh hamba pada kesibukan itu adalah pemberian dari Allah. Seorang yang bekerja mencari rezeki, rezeki itu dari Allah. Seorang yang mencari jawatan untuk menjadi kesibukan dan dia mendapat hasil daripada jawatan tersebut adalah pemberian juga dari Allah. Jadi apa saja yang ia cari daripada kehidupan ini berupa rezeki, rezeki itu datangnya dari Allah, maka pastikan ketika dia mencari rezeki pada jawatan atau pada pekerjaan atau pada bisnis atau jual beli, ia adalah menepati kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tidak mencari rezeki dengan cara jual beli yang haram. Seperti tidak mencari keuntungan dengan cara riba. Walaupun dia boleh mendapatkannya itu dengan usahanya dia, tapi tidak menepati kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Jadi, untuk seseorang itu mengetahui pekerjaannya, profesinya, jawatannya, itu menepati kepada ridhonya Allah jika dia selamat pada pekerjaan tersebut dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, yakni tidak melakukan hal yang haram. Atau di antara tanda kehendaknya Allah yang baik kepada orang itu, kalau pekerjaan itu mendatangkan hasil. Kalau sama sekali pekerjaan itu tidak mendatangkan hasil, bermana Allah tidak mahu, atau itu tanda kalau dia tak perlu meneruskan kepada pekerjaan tersebut. Dia sudah banting tulang kerja di satu bidang. Gagal. Berkali-kali, khalas. Tak perlu untuk diteruskan untuk menekuni kepada pekerjaan tersebut karena hasilnya tidak ada. Keuntungannya tidak wujud. Maka katanya seorang mukmin itu tidak tergelincir dua kali dalam satu tempat untuk tidak untuk tidak terperangkap kepada satu kecuaian pada satu tempat yang sudah tergelincir, masih dia lalui di tempat yang sama untuk tergelincir pada kali yang berikutnya. Jadi kata-kata hikmah ini adalah memberikan kepada kita faedah bahwa carilah kebaikan dari Allah melalui pekerjaan yang kita bekerja.
kebaikan dari Allah pada pekerjaan itu bila kita terselamat daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pada pekerjaan tersebut, dan pekerjaan itu mendatangkan hasil, barulah itu tanda Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang baik pada kita pada pekerjaan itu. Dengan demikian jangan pindah kepada pekerjaan yang lain. Bila sudah didapati pekerjaan itu, agama kita selamat, tak tergelincir kepada yang haram, mendatangkan hasil, dum ala dzalika, kekalkan dengan pekerjaan tersebut kerana sudah diberikan atau sudah ada tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya pada pekerjaan tersebut. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, talabul halali fariidatun ba'dal fariidah. Kalau mencari rezeki yang halal itu kewajiban setelah kewajiban. yakni bukan hanya mencari rezeki sahaja, tetapi dipastikan rezeki itu halal. Tidak disebutkan rezeki halal pada hadis ini, melainkan ada rezeki yang haram. Ianya termasuk daripada rezeki dalam dalam tanda kutip, karena dihasilkan daripada pekerjaannya, hanya saja sumbernya haram. Oleh sebab itu dalam hadis ini ditekankan sifat pada rezeki dengan rezeki yang halal untuk mengelak daripada rezeki yang haram.